Di tengah panasnya siang di Palembang, suara knalpot berisik dan teriakan pedagang pasar bersatu dalam satu harmoni kacau. Di antara hiruk-pikuk itu, satu sosok berjalan perlahan. Tubuhnya kekar, penuh luka lama yang menjadi saksi hidup keras yang sudah ia lalui. Namanya, Andra. Dikenal sebagai preman terkuat di kawasan Seberang Ulu. Setiap langkahnya membuat para pedagang buru-buru menundukkan kepala, sebagian membeku di tempat, berharap tidak menarik perhatiannya. Andra bukan sekadar berotot dan bengis. Ia cerdas, tahu kapan harus menghajar, kapan harus menahan diri. Ia menguasai wilayah dengan campuran kekuatan dan rasa takut yang tumbuh dari reputasi. Bukan dari kata-kata kosong, tapi dari apa yang sudah ia buktikan, menghadapi 5 lawan sekaligus tanpa sekalipun jatuh berlutut. Sore itu, saat matahari mulai turun perlahan ke balik Sungai Musi, Andra mendengar kabar baru. Ada seorang pendatang, katanya, mulai mengusik pasar tempat ia biasa memungut, jaga keamanan. Seorang anak muda, penuh semangat dan, katanya, cukup ahli bertarung. Andra tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil. Baginya, itu bukan ancaman. Itu hanya satu lagi kesempatan untuk menunjukkan siapa raja sebenarnya di tanah ini. Tanpa banyak pikir, ia melangkah. Setiap langkah beratnya menggemakan janji akan badai yang segera datang. Di kejauhan, pasar mulai sunyi. Seolah semua tahu, malam ini, tanah Palembang akan memilih siapa yang pantas menjadi legenda. Langit perlahan berubah jingga kemerahan. Angin sore membawa bau besi dari Sungai Musi yang berkilau di terpa cahaya terakhir matahari. Andra berhenti di tepi lapak-lapak kayu tua. Di depan sebuah warung kopi reot, dia melihat sosok yang menjadi bahan bisik-bisik hari ini. Seorang pemuda bertubuh ramping, berbalut jaket lusuh, berdiri dengan tangan disilangkan. Di sekelilingnya, beberapa preman kecil berbaring mengerang kesakitan. Andra menatap tajam. Sekilas, ia membaca sikap si pemuda. Penuh percaya diri, tapi ada kehati-hatian di sana. Anak ini bukan nekat buta. Ia punya teknik. Tanpa kata, tanpa peringatan, Andra bergerak. Tanah berdebu bergetar saat ia melangkah cepat, tangan kanan terkepal, mengayunkan pukulan berat ke arah kepala lawannya. Pemuda itu sigap. Ia miringkan tubuh, membiarkan pukulan maut itu meleset hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Tanpa menunggu, ia membalas dengan tendangan rendah ke arah lutut Andra. Tubuh besar Andra bergeser sedikit, tapi tidak jatuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan rasa sakit nyata di lututnya. Kerumunan mulai berdatangan. Orang-orang pasar dia membentuk lingkaran tak kasat mata. Tak ada suara sorakan, hanya tarikan napas tertahan. Semua tahu, pertarungan ini akan menentukan siapa yang berkuasa di Seberang Ulu. Andra mengangkat tangannya, mengatur napas, lalu mulai menyerang lagi. Kali ini lebih terukur, lebih berbahaya. Serangan demi serangan diluncurkan. Tinju, siku, lutut. Kombinasi mematikan dari pengalaman jalanan yang brutal. Pemuda itu bergerak lincah, bertahan dengan gesit. Ia tahu, satu pukulan bersih saja dari Andra bisa meremukkan tulangnya. Malam jatuh sepenuhnya. Hanya lampu-lampu remang pasar yang menjadi saksi. Keduanya kini sama-sama kelelahan, sama-sama berdarah. Tapi di mata Andra, ada kilasan emosi baru. Bukan kemarahan. Bukan rasa takut. Melainkan rasa hormat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertemu lawan yang tidak sekadar melawan, tapi juga membuatnya bertarung dengan seluruh harga dirinya. Lalu, tanpa aba-aba, Andra berhenti. Ia mengangguk kecil, sebuah pengakuan diam. Pemuda itu membalas dengan sedikit membungkukkan tubuh, menahan sakit di tulang rusuknya. Malam itu, tanpa kata-kata, pasar Palembang menyaksikan lahirnya dua nama besar. Bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai dua penguasa yang saling menghormati. Dan tanah ini, tanah keras di bawah langit Musi, akhirnya menemukan keseimbangannya. Beberapa hari setelah pertarungan itu, suasana pasar berubah. Tak lagi ada teror buta. Tak lagi ada kekacauan tanpa aturan. Di bawah pengawasan diam-diam Andra dan si pemuda, yang belakangan dikenal dengan nama Rio, pasar menjadi lebih damai dalam caranya sendiri. Namun di balik ketenangan baru itu, badai lain mulai berkumpul. Dari sudut-sudut gelap Palembang, muncul kabar tentang orang-orang lama yang ingin merebut tahta yang sudah bertahan bertahun-tahun di tangan Andra.
orang-orang yang punya dendam lama. Orang-orang yang pernah tumbang di tangan Andra, tapi belum pernah benar-benar menyerah. Malam itu, di bawah remang lampu jalan yang menggantung di atas Sungai Musi, Andra duduk sendirian. Di tangannya, sebatang rokok hampir habis. Matanya kosong, menatap gelombang hitam sungai yang terus mengalir, membawa serta kenangan masa lalunya. Dulu, bertahun-tahun lalu, ia hanyalah anak pasar biasa. Seorang bocah kurus yang kehilangan ayah di tengah kerusuhan, kehilangan ibunya karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Tidak ada pilihan baginya selain menjadi keras. Menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih ganas daripada siapapun yang mencoba menginjak-injaknya. Ia tidak pernah ingin menjadi preman. Tapi di dunia seperti ini, menjadi preman adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Bayangan masa lalu itu berkelebat dalam pikirannya, saat seseorang muncul dari balik kegelapan. Sosok tinggi, mengenakan jaket kulit hitam, dengan bekas luka panjang di pipi kirinya. Andra mengenalinya seketika. Bani, bekas rival lamanya, orang yang pernah hampir membunuhnya dalam pertarungan brutal bertahun lalu. Bani tidak datang sendiri. Dari balik bayangan, muncul beberapa anak buahnya. Wajah-wajah keras, tangan-tangan yang memegang besi, rantai, dan kayu. Malam itu, di tepi Sungai Musi, udara menjadi lebih berat. Pertarungan yang lebih besar dari sekadar mempertahankan wilayah akan segera dimulai. Pertarungan untuk mempertahankan harga diri. Untuk membayar hutang darah yang belum pernah benar-benar lunas. Andra berdiri perlahan. Ia menjatuhkan rokok terakhirnya ke tanah, menghancurkannya dengan ujung sepatu. Tanpa perlu banyak kata, tubuhnya menegang. Matanya menyala dingin. Dari kejauhan, Rio mengamati dari balik bayangan. Ia tahu, malam ini, sejarah baru akan ditulis. Entah dengan darah atau dengan kemenangan. Langkah kaki berat menggetarkan tanah berdebu di tepi Sungai Musi. Andra berdiri sendirian, berhadapan dengan Bani dan 6 orang anak buah bersenjata. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Di dunia mereka, tatapan dan napas adalah peringatan yang lebih keras dari 1000 ancaman. Bani menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, anak buahnya menyerbu dari berbagai arah. Andra bergerak. Tubuh kekarnya melesat ke depan seperti singa lapar. Satu pukulan berat menghantam dagu lawan pertama, mengangkat tubuh itu dari tanah sebelum jatuh tak bergerak. Tendangan berputarnya mengenai 2 orang sekaligus, membuat mereka terjerembab keras ke tanah. Tapi jumlah mereka banyak. Besi dan rantai melayang di udara, memecahkan udara malam dengan suara desingan mematikan. Sebuah pukulan besi menghantam bahu Andra. Tubuhnya terdorong mundur. Darah segar mengalir di lengan kirinya. Namun matanya, bukannya redup, justru membara lebih panas. Saat itulah Rio muncul dari kegelapan. Dengan kecepatan kilat, Rio menyusup ke tengah kerumunan, menghantam lutut salah satu preman dengan tendangan rendah yang presisi. Ia meraih besi yang terjatuh, memutarnya di tangan, lalu menghantamkan gagangnya ke pelipis lawan berikutnya. 2 generasi bertarung berdampingan. Andra dengan kekuatan brutalnya. Rio dengan kecepatan dan tekniknya. Tanah berlumpur berubah menjadi arena pertempuran liar. Teriakan, benturan logam, dan suara tubuh jatuh bertubi-tubi memenuhi udara. Bani, melihat anak buahnya bertumbangan satu persatu, maju sendiri. Tubuhnya besar, lengan-lengannya sekeras baja. Dari tatapannya, jelas, ia tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka hancur. Andra melangkah maju, darah menetes dari jarinya. Di belakangnya, Rio berdiri siap, meskipun napasnya berat. Bani menyerang. Tinju kanan meluncur dengan kecepatan mengerikan. Andra menangkis sebagian, tapi tetap terdorong mundur 2 langkah. Pertarungan antara 2 legenda lama, disaksikan oleh bintang-bintang bisu di langit Palembang. Rio melihat celah. Dengan teriakan tanpa suara, ia menyerang dari samping. Tendangan kuatnya menghantam rusuk Bani, membuat pria besar itu goyah untuk sesaat. Andra tidak menyia-nyiakan momen itu. Dengan kekuatan penuh, ia melayangkan pukulan ke arah wajah Bani. Suara tulang berderak memenuhi udara. Bani jatuh berlutut, darah mengalir dari mulutnya. Ia menatap Andra dengan pandangan kosong, sebelum akhirnya tubuh besarnya tumbang ke tanah. Keheningan turun perlahan. Rio menundukkan kepala, mengatur napas. Andra berdiri kokoh, dadanya naik turun,
memandangi musuh lamanya yang kini tak berdaya. Di malam itu, di bawah langit tua Sungai Musi, satu babak baru ditulis. Babak di mana kekuatan tidak hanya milik mereka yang kasar, tapi juga mereka yang setia dan bersatu. Andra menatap Rio sebentar. Dalam sorot matanya, ada sesuatu yang tak pernah ia berikan kepada siapapun sebelumnya. Kepercayaan. Tanpa satu patah kata pun, mereka berjalan pergi bersama, meninggalkan medan pertempuran yang basah oleh darah dan harga diri yang patah. Dari kejauhan, Sungai Musi terus mengalir. Seolah membisikkan, di atas tanah keras ini, hanya yang terkuat dan yang paling setia yang akan bertahan. Beberapa minggu berlalu sejak malam berdarah itu. Pasar kembali hidup. Lapak-lapak dibuka lebih pagi, anak-anak berlarian di antara pedagang, dan tawa, yang lama menghilang, kembali terdengar di udara. Andra dan Rio kini menjadi sosok yang dihormati. Bukan karena ketakutan buta, tapi karena kehadiran mereka membawa rasa aman yang nyata. Tidak ada lagi pungutan liar brutal. Tidak ada lagi perkelahian liar setiap malam. Mereka membangun sesuatu yang tidak pernah ada di tempat ini, aturan jalanan. Namun kedamaian di dunia bawah seperti ini tidak pernah abadi. Jauh di luar batas kota, di balik jalan-jalan berdebu yang mengarah ke pelabuhan, muncul nama baru. Satria, seorang preman muda dari Jakarta yang mendengar tentang kosongnya kekuasaan setelah pertarungan besar di Palembang. Satria tidak datang sendirian. Ia membawa anak-anak jalanan keras, berpengalaman dalam pertempuran brutal di ibu kota. Mereka cepat, kejam, dan tak mengenal rasa hormat terhadap aturan lama. Rumor tentang kedatangan mereka menyebar seperti api. Orang-orang pasar mulai berbisik takut. Lelaki tua menurunkan tirai lapaknya lebih cepat, dan suara tawa kembali menghilang, digantikan ketegangan yang menyesakkan dada. Andra, dari kursi kayu reot di sudut warung kopi, mendengar semua itu dengan tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar invasi wilayah. Ini adalah ujian baru. Ujian untuk melihat apakah aturan yang ia dan Rio bangun cukup kuat untuk bertahan atau runtuh secepat debu diterpa badai. Malam itu, di bawah cahaya bulan samar, Andra memanggil Rio. Tak perlu banyak bicara. Hanya tatapan. Sebuah anggukan. Mereka tahu. Besok, perang baru akan dimulai. Bukan lagi sekadar pertarungan otot melawan otot. Ini adalah pertarungan tentang prinsip. Tentang mempertahankan tanah yang mereka jaga dengan darah dan harga diri. Di kejauhan, di sepanjang tepian Sungai Musi, lampu-lampu mulai padam satu persatu. Seolah kota tua ini menahan napas, menunggu badai besar yang tak terhindarkan.